Dalam perjalanan evolusi manusia, empati dan belas kasih berdiri sebagai dua pilar utama yang membentuk dasar kemanusiaan. Mereka adalah landasan dari hubungan yang mendalam dan bermakna, tidak hanya antar individu tetapi juga antara manusia dan seluruh ciptaan. Namun, dalam dunia yang semakin sibuk dan terfragmentasi, apakah kita masih mampu merasakan kedalaman empati dan mempraktikkan belas kasih dengan tulus? Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini adalah kemampuan untuk melihat dunia melalui mata mereka, untuk merasakan apa yang mereka alami tanpa menghakimi atau mencoba memperbaiki mereka. Dalam banyak budaya, empati dianggap sebagai akar dari belas kasih. Tanpa empati, belas kasih kehilangan maknanya. Ia menjadi kosong, sekadar formalitas tanpa jiwa. Namun, apa yang sebenarnya membuat empati begitu penting dalam kehidupan manusia? Empati bukan hanya tentang memahami perasaan orang lain. Ini adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia. Ketika kita benar-benar hadir untuk orang lain, kita tidak hanya memberikan penghiburan, tetapi juga menciptakan ruang di mana penyembuhan dapat terjadi, baik untuk orang lain maupun diri kita sendiri. Di tingkat biologis, empati memiliki dasar yang kuat. Penelitian menunjukkan bahwa otak manusia dirancang untuk empati melalui keberadaan mirror neurons, yang memungkinkan kita merasakan emosi orang lain seolah-olah itu adalah emosi kita sendiri. Dengan kata lain, empati adalah kodrat manusia. Tetapi mengapa begitu sering kita gagal mengaksesnya? Ego, dalam konteks psikologis, sering menjadi penghalang terbesar bagi empati. Ego adalah suara dalam pikiran yang terus-menerus mengatakan bahwa kita terpisah dari orang lain, bahwa kita lebih unggul atau lebih rendah, bahwa kita harus melindungi diri kita dari ancaman yang sebenarnya tidak ada. Identitas egois ini membuat kita sulit untuk keluar dari perspektif sempit kita sendiri dan benar-benar merasakan realitas orang lain. Misalnya, dalam konflik, alih-alih mencoba memahami sudut pandang lawan, ego sering mendorong kita untuk memenangkan argumen. Ketika ego menguasai, empati menjadi mustahil. Kita menjadi terjebak dalam narasi pribadi yang membatasi pandangan kita terhadap dunia. Tingkat empati memang bervariasi pada setiap individu. Beberapa orang, melalui pengalaman hidup atau praktik spiritual, mampu mengembangkan tingkat empati yang mendalam. Namun, bagi banyak orang, empati tetap menjadi tantangan karena mereka terjebak dalam identitas egois yang membatasi. Empati dapat dilatih dan ditingkatkan. Salah satu cara paling efektif adalah melalui kehadiran penuh dalam interaksi kita sehari-hari. Ketika kita benar-benar hadir, tanpa terganggu oleh pikiran atau gangguan lainnya, kita menciptakan ruang di mana empati dapat tumbuh. Meditasi juga dapat menjadi alat yang kuat untuk mengurangi dominasi ego dan membuka hati terhadap empati. Dengan duduk diam dan mengamati pikiran tanpa terlibat dalam narasi mereka, kita mulai memahami bahwa kita bukanlah pikiran kita. Kesadaran ini menciptakan ruang untuk melihat orang lain dengan mata yang segar dan hati yang terbuka. Belas kasih, yang lahir dari empati, adalah respons aktif terhadap penderitaan orang lain. Ini adalah tindakan, bukan hanya perasaan. Ketika kita merasakan empati yang mendalam, kita didorong untuk melakukan sesuatu, tidak peduli seberapa kecil, untuk meringankan penderitaan yang kita lihat. Dengan kata lain, belas kasih adalah ekspresi tertinggi dari empati dalam tindakan. Dalam dunia yang penuh dengan konflik, ketidakadilan dan kesalahpahaman, empati dan belas kasih bukan lagi pilihan, mereka adalah kebutuhan. Tanpa mereka, kita terjebak dalam siklus kebencian dan kekerasan yang tiada akhir. Dengan mereka, kita memiliki peluang untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Ketika kita memilih untuk berempati, kita tidak hanya mengubah hubungan kita dengan orang lain, kita juga mengubah diri kita sendiri. Empati mengingatkan kita bahwa pada inti dari segala sesuatu, kita semua terhubung. Belas kasih, sebagai manifestasi dari empati, adalah undangan untuk melangkah melampaui diri kita sendiri dan menjadi agen penyembuhan di dunia. Pada akhirnya, empati dan belas kasih adalah kunci evolusi kemanusiaan, bukan hanya dalam arti biologis, tetapi juga dalam arti spiritual.
Mereka mengingatkan kita bahwa kemajuan sejati bukanlah tentang apa yang kita capai secara material, tetapi tentang seberapa baik kita mampu mencintai dan peduli satu sama lain. Dalam dunia yang menuntut kesempurnaan, belas kasih terhadap diri sendiri seringkali menjadi konsep yang terabaikan. Kita diajarkan untuk mencintai dan peduli pada orang lain, tetapi seberapa sering kita diajarkan untuk menunjukkan belas kasih kepada diri kita sendiri? Nyatanya, belas kasih terhadap diri sendiri adalah fondasi dari kesehatan emosional dan kebijaksanaan sejati. Belas kasih terhadap diri sendiri dimulai dengan kesadaran. Ini bukan hanya tentang menyadari pikiran atau tindakan kita, tetapi juga tentang memahami akar dari perilaku kita. Kesadaran seringkali muncul setelah momen reaktif, ketika kita berbicara dengan nada marah atau bertindak secara impulsif. Alih-alih membiarkan rasa bersalah menguasai, kesadaran memberi kita kesempatan untuk melihat diri sendiri dengan jujur dan penuh penerimaan. Misalnya, bayangkan Anda mengatakan sesuatu yang menyakitkan kepada orang yang Anda cintai karena emosi sesaat. Rasa penyesalan yang muncul setelahnya adalah tanda bahwa ada ruang untuk kesadaran. Dalam momen ini, kita dihadapkan pada pilihan, menghakimi diri sendiri atau mempraktikkan belas kasih dengan mengatakan, "Saya manusia. Saya sedang belajar. Saya akan lebih berhati-hati di lain waktu." Kesadaran diri tidak hanya mengungkap pola perilaku yang merugikan, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan yang lebih besar. Ketika kita belajar untuk menghadapi diri sendiri dengan kelembutan, kita menciptakan lingkungan di mana transformasi dapat terjadi secara alami, tanpa paksaan. Salah satu hambatan terbesar dalam perjalanan menuju belas kasih terhadap diri sendiri adalah penghakiman diri. Ketika seseorang mulai terbangun dari ketidaksadaran masa lalu, seringkali muncul kritik internal yang keras. Kita mungkin berpikir, mengapa saya tidak melihat ini sebelumnya? Mengapa saya begitu bodoh? Namun, penting untuk diingat bahwa kesadaran selalu muncul pada saat yang tepat. Menghakimi diri sendiri hanya akan memperkuat rasa tidak cukup dan menghambat pertumbuhan. Belas kasih, di sisi lain, mengundang kita untuk melihat ketidaksadaran masa lalu sebagai bagian dari perjalanan manusiawi kita. Itu bukan kegagalan, melainkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Cobalah untuk berbicara kepada diri sendiri seperti Anda berbicara kepada seorang teman yang sedang berjuang. Anda tidak akan mengatakan kepada mereka, "Kamu seharusnya tahu lebih baik." Sebaliknya, Anda mungkin berkata, "Kamu melakukan yang terbaik dengan apa yang kamu ketahui saat itu." Belas kasih terhadap diri sendiri bukanlah tanda kelemahan, itu adalah tanda keberanian. Dibutuhkan kekuatan untuk melihat diri sendiri dengan jujur, menerima ketidaksempurnaan, dan tetap memilih untuk mencintai diri sendiri. Ketika kita memperlakukan diri sendiri dengan belas kasih, kita juga menjadi lebih mampu untuk menunjukkan belas kasih kepada orang lain. Sebaliknya, tanpa belas kasih terhadap diri sendiri, tindakan belas kasih kepada orang lain seringkali terasa kosong atau dipaksakan. Pada akhirnya, belas kasih terhadap diri sendiri adalah tentang mengenali bahwa kita adalah manusia yang terus berkembang. Kita tidak akan pernah sempurna, tetapi kita selalu memiliki kapasitas untuk tumbuh. Dengan memeluk diri kita sendiri dengan cinta dan pengertian, kita membuka pintu bagi kehidupan yang lebih damai, penuh, dan bermakna. Tidak ada perjalanan yang bebas dari kesalahan, dan tidak ada manusia yang sepenuhnya luput dari kekhilafan. Dalam setiap langkah yang kita ambil, kita mungkin membawa beban kesalahan masa lalu yang membayangi, baik dalam bentuk rasa bersalah, malu, atau penyesalan. Namun, dalam perjalanan menuju kehidupan yang utuh dan bermakna, pengampunan diri adalah sebuah keharusan yang tidak dapat diabaikan. Ketika kita melihat kembali tindakan-tindakan di masa lalu, seringkali kita terjebak dalam pola pikir, "Seandainya saja saya tahu lebih baik, saya pasti akan berbuat lebih baik." Namun, apakah kita benar-benar memiliki kapasitas untuk bertindak lebih baik di saat itu? Setiap tindakan di masa lalu adalah cerminan dari tingkat kesadaran kita pada waktu tersebut. Pengampunan diri dimulai dengan penerimaan fakta ini.
Mengampuni diri sendiri bukan berarti melupakan atau mengabaikan kesalahan, tetapi memahami bahwa masa lalu tidak dapat diubah. Apa yang dapat kita ubah adalah bagaimana kita memilih untuk melihat dan belajar dari kesalahan tersebut. Dengan melepaskan penyesalan yang tidak produktif, kita memberi ruang bagi pertumbuhan dan transformasi. Bayangkan diri Anda sebagai seorang anak yang sedang belajar berjalan. Ketika anak itu jatuh, kita tidak akan memarahinya atau mengatakan bahwa dia gagal. Sebaliknya, kita akan menyemangatinya untuk bangkit dan mencoba lagi. Pengampunan diri adalah tentang memberikan dorongan yang sama kepada diri kita sendiri, tanpa syarat. Salah satu jebakan terbesar dalam perjalanan menuju pengampunan diri adalah kecenderungan untuk mengidentifikasi diri dengan tindakan negatif masa lalu. Kita mungkin berpikir, saya adalah orang yang buruk karena saya melakukan kesalahan itu. Namun, penting untuk diingat bahwa tindakan kita bukanlah identitas kita. Ketidaksadaran adalah bagian dari kolektif psikologis manusia. Itu adalah sesuatu yang kita semua miliki, namun itu bukan esensi sejati diri kita. Identitas sejati kita jauh melampaui kesalahan atau ketidaksadaran. Dengan melepaskan identifikasi ini, kita membebaskan diri dari beban yang tidak perlu dan membuka jalan menuju penerimaan diri yang lebih dalam. Pengampunan diri adalah tindakan pembebasan. Ketika kita memaafkan diri sendiri, kita melepaskan rantai emosional yang mengikat kita pada masa lalu. Kita memberi izin kepada diri sendiri untuk melangkah maju tanpa rasa bersalah yang membebani. Namun, pengampunan bukanlah proses instan. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesadaran, kesabaran, dan keberanian. Setiap kali kita memilih untuk memaafkan, kita membuat keputusan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mendikte masa depan kita. Pada akhirnya, pengampunan diri adalah hadiah terbesar yang dapat kita berikan kepada diri kita sendiri. Itu adalah tindakan belas kasih yang mengakui bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna tetapi terus berkembang. Dengan mempraktikkan pengampunan, kita tidak hanya membebaskan diri kita sendiri tetapi juga menciptakan ruang untuk kehidupan yang lebih bermakna dan otentik. Ketidaksempurnaan adalah kenyataan yang tak terelakkan dalam hidup manusia. Dari bentuk fisik hingga perilaku, tidak ada satupun aspek dari kehidupan ini yang sepenuhnya bebas dari kekurangan. Namun, di balik ketidaksempurnaan itu terletak peluang untuk menemukan keindahan yang lebih dalam, sebuah kesadaran yang melampaui batas-batas permukaan dan menghubungkan kita dengan inti keberadaan kita. Ketika kita melihat cermin, kita seringkali hanya melihat apa yang ada di permukaan, keriput, bekas luka, atau ketidakseimbangan lainnya. Ketika kita merenungkan perilaku kita mungkin menemukan tindakan atau keputusan yang tidak sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai kita. Ini adalah bagian dari eksistensi manusia, suatu bentuk yang terus berkembang dan tak pernah selesai. Ketidaksempurnaan di tingkat form ini adalah pengingat bahwa kehidupan bukanlah tentang pencapaian kesempurnaan, tetapi tentang perjalanan. Seperti halnya lukisan yang indah seringkali memiliki noda atau ketidakseimbangan yang justru menambah karakternya, begitu pula hidup kita. Ketidaksempurnaan kita adalah warna-warni yang membuat cerita hidup kita menjadi unik dan otentik. Di bawah permukaan yang penuh ketidaksempurnaan, ada sesuatu yang tak berubah. Inti keberadaan kita yang sempurna, utuh, dan lengkap. Kesadaran ini adalah kunci untuk menerima diri kita sepenuhnya. Ketika kita menyadari bahwa esensi sejati kita tidak terpengaruh oleh bentuk luar, kita menemukan kedamaian. Kesempurnaan di tingkat mendalam ini dapat dirasakan dalam momen-momen keheningan, ketika kita berhenti menghakimi diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Saat kita hadir sepenuhnya, kita menyadari bahwa kita sudah cukup. Tidak ada yang perlu ditambahkan atau dihilangkan untuk membuat kita lebih baik. Kesadaran ini adalah landasan dari belas kasih sejati, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dalam masyarakat yang sering kali memuja kesempurnaan, tekanan untuk menjadi ideal bisa menjadi beban yang berat. Media sosial, iklan, dan budaya populer menciptakan standar yang tidak realistis, yang seringkali membuat kita merasa kurang. Namun, dengan menerima ketidaksempurnaan kita membebaskan diri dari perangkap ini.
Menerima diri berarti melihat kelemahan sebagai bagian dari kekuatan. Seperti sebuah berlian yang memantulkan cahaya lebih indah melalui retakan kecilnya, kita juga bisa bersinar melalui ketidaksempurnaan kita. Proses ini memerlukan keberanian untuk menjadi rentan dan jujur pada diri sendiri. Ketika kita menerima ketidaksempurnaan kita, kita memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Tidak ada yang lebih inspiratif daripada seseorang yang hidup dengan autentisitas, tanpa mencoba menyembunyikan kekurangan mereka. Ketulusan ini menciptakan koneksi yang mendalam dan membawa kita lebih dekat sebagai manusia. Cobalah berbagi cerita tentang ketidaksempurnaan Anda dengan orang lain. Anda mungkin terkejut dengan bagaimana cerita Anda bisa memberikan kekuatan dan harapan kepada mereka yang merasa sendirian dalam perjuangan mereka. Berikut praktik menerima ketidaksempurnaan diri. 1. Berlatih kesadaran. Luangkan waktu setiap hari untuk duduk dengan diri sendiri dalam keheningan, memperhatikan pikiran dan perasaan Anda tanpa menghakimi. 2. Menulis jurnal. Tulis tentang hal-hal yang Anda anggap sebagai ketidaksempurnaan, dan cari cara untuk melihatnya dari sudut pandang yang lebih penuh belas kasih. 3. Menghindari perbandingan. Ingatlah bahwa perjalanan hidup setiap orang adalah unik. Berfokuslah pada kemajuan Anda sendiri, bukan pada standar orang lain. 4. Memeluk ketidaksempurnaan. Jadikan ketidaksempurnaan sebagai bagian dari cerita Anda. Seperti noda pada kain antik, itu adalah tanda keaslian dan keunikan Anda. Menerima ketidaksempurnaan diri adalah sebuah seni yang membutuhkan waktu dan latihan. Namun, begitu kita merangkul ketidaksempurnaan kita dengan penuh kesadaran, kita menemukan kebebasan yang luar biasa. Kita berhenti berusaha menjadi sesuatu yang bukan diri kita, dan mulai hidup dengan rasa syukur dan kebahagiaan yang sejati. Belas kasih adalah kekuatan yang dapat menyembuhkan luka terdalam dan membangun hubungan yang lebih autentik. Namun, belas kasih sejati bukanlah tentang membiarkan perilaku negatif terus berlanjut tanpa pertanggungjawaban. Ini adalah keseimbangan antara kelembutan hati dan kebijaksanaan, antara penerimaan dan perubahan. Ada kesalahpahaman yang sering terjadi bahwa belas kasih berarti membiarkan atau mentoleransi perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Namun, belas kasih sejati bukanlah tentang menutup mata terhadap realitas. Sebaliknya, itu adalah keberanian untuk melihat kebenaran dengan jelas dan bertindak untuk kebaikan yang lebih besar. Misalnya, jika seseorang melakukan kesalahan yang merugikan Anda, belas kasih tidak berarti Anda harus mengabaikannya atau menerima perlakuan buruk. Sebaliknya, belas kasih dapat memandu Anda untuk menetapkan batasan yang sehat sambil tetap menjaga hati yang terbuka. Ini adalah tentang menjaga keseimbangan antara melindungi diri sendiri dan memberikan ruang bagi orang lain untuk tumbuh. Belas kasih yang bertanggung jawab dimulai dengan kesadaran. Kita harus mampu mengenali pola perilaku yang tidak bermanfaat, baik dalam diri kita sendiri maupun orang lain. Tanpa kesadaran ini, belas kasih bisa berubah menjadi sikap permisif yang merugikan semua pihak. Kehadiran adalah kunci untuk tetap berada dalam kesadaran ini. Dalam momen kehadiran, kita dapat bertanya pada diri sendiri, apakah tindakan saya didasarkan pada belas kasih sejati atau pada keinginan untuk menghindari konfrontasi? Apakah saya membantu orang lain tumbuh atau justru membiarkan mereka terjebak dalam pola yang merugikan? Belas kasih sejati tidak hanya menerima keadaan seperti apa adanya, tetapi juga melihat potensi yang lebih besar dalam diri seseorang. Ini berarti kita dapat mendukung orang lain untuk keluar dari zona nyaman mereka dan menghadapi tantangan yang mungkin mereka hindari. Namun, ini harus dilakukan dengan kelembutan dan pengertian, bukan dengan paksaan atau kritik tajam. Ketika kita menghadapi perilaku destruktif dalam diri kita sendiri, belas kasih mengundang kita untuk melihatnya sebagai panggilan untuk perubahan. Alih-alih merasa bersalah atau malu, kita dapat mengakui pola tersebut dengan penuh kesadaran dan berkomitmen untuk memilih tindakan yang lebih selaras dengan nilai-nilai kita. Belas kasih yang bertanggung jawab tidak hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang tindakan.
Ketika kita hidup dengan integritas dan menunjukkan belas kasih yang penuh kebijaksanaan, kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Tindakan kita menjadi undangan bagi orang lain untuk melihat kekuatan dalam belas kasih dan pentingnya tanggung jawab. Misalnya, jika Anda ingin mendukung seseorang yang sedang menghadapi tantangan, Anda dapat membantu mereka dengan menunjukkan jalan, bukan hanya memberikan solusi. Dengan begitu, mereka belajar untuk bertanggung jawab atas pertumbuhan mereka sendiri. Berikut langkah-langkah untuk mempraktikkan belas kasih yang bertanggung jawab. 1. Refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenungkan apakah belas kasih Anda benar-benar membantu orang lain atau justru memperkuat pola negatif. 2. Tetapkan batasan. Jangan ragu untuk mengatakan tidak ketika diperlukan. Batasan yang sehat adalah bentuk belas kasih yang melindungi diri Anda dan orang lain. 3. Fokus pada solusi. Daripada hanya mengasihani seseorang, bantu mereka menemukan cara untuk mengatasi masalah mereka sendiri. 4. Berlatih empati dengan kebijaksanaan. Dengarkan dengan hati yang terbuka, tetapi tetap berpikir kritis tentang langkah terbaik yang bisa diambil. 5. Jadilah teladan. Tunjukkan belas kasih dalam tindakan Anda sehari-hari, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Belas kasih yang bertanggung jawab adalah seni yang memadukan kelembutan hati dengan kebijaksanaan pikiran. Ketika kita mempraktikannya, kita tidak hanya menyembuhkan luka, tetapi juga menciptakan perubahan yang bermakna dalam hidup kita dan kehidupan orang lain. Ini adalah jalan menuju hubungan yang lebih sehat, kehidupan yang lebih otentik, dan dunia yang lebih penuh kasih. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.